Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan saya Niputu Sri Andayani, bertugas di SMP Negeri 3 Semarapura, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kelungkung. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sementara pendidikan pada dasarnya adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Sehingga berdasarkan dua hal tersebut, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah, yang pertama, peran pendidik adalah menuntun. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, pendidikan didasarkan pada kodrat alam dan kodrat syama. Sesuai dengan perkembangan zaman, pendidikan saat ini haruslah mampu membekali siswa dengan kecakapan abad 21, sehingga nantinya mereka dapat hidup berdampingan dengan teknologi. Namun, tidak boleh lepas dari pendidikan sosial dan kultural, sehingga nantinya mereka dapat lebih bijak dalam menyikapi pengaruh-pengaruh dari luar. Yang ketiga adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, kehendak, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti murid menjadi lebih baik. Dengan budi pekerti, dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh. Yang keempat adalah sistem AMO. Dalam menuntun murid, hendaknya kita sebagai pendidik selalu memegang teguh pada trilogi pendidikan yang merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan menjadi teladan, Ing Madio Mangun Karso, di tengah membangun semangat, dan Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Dan yang kelima adalah pendidikan yang berhamba pada anak. Maksudnya di sini adalah pembelajaran yang berpusat atau berpihak pada siswa, di mana anak merupakan subjek dalam pembelajaran. Ada 3 pertanyaan terkait kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah, yang pertama, saya kurang memahami karakteristik murid. Saya adalah seorang guru matematika, di mana mata pelajaran yang saya ampu, materinya sangatlah padat. Sehingga pada pembelajaran sebelumnya, saya hanya fokus pada pencapaian ketuntasan materi dan fokus pada penanaman konsep matematika semata. Sehingga saya tidak peka terhadap karakteristik murid yang merupakan komponen utama dalam pembelajaran. Yang kedua, hanya mementingkan hasil belajar murid berdasarkan aspek kognitif semata. Padahal, pendidikan hendaknya menyelaraskan antara kecerdasan kognitif dengan pendidikan karakter murid, sehingga dapat menjadikan mereka lebih bijaksana. Yang ketiga, pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru, di mana saya kurang memberikan kesempatan kepada siswa, kurang memberikan ruang kepada siswa untuk dapat mengeksplor kemampuan mereka. Akibatnya, banyak murid yang tidak tuntas pada mata pelajaran yang saya ambil.
Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah saya merenung dan menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini sebagai seorang pendidik belumlah tepat. Sehingga saya ingin melakukan perubahan dalam pembelajaran yang tentunya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama adalah siswa terlahir unik dan mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan bakat serta minat mereka. Peran kita sebagai pendidik adalah menuntun mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, pentingnya menanamkan pendidikan budi pekerti pada murid. Sebagai seorang pendidik, kita harus dapat merubah perilaku murid ke arah yang lebih baik, karena pendidikan merupakan tempat menciptakan manusia beradab. Pendidikan harus seimbang, harus holistik, sehingga dapat melahirkan generasi penerus yang bijaksana. Dan yang ketiga, siswa adalah subjek pembelajaran. Peran kita sebagai seorang pendidik adalah sebagai fasilitator. Kita harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada anak. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, harus mengenal karakteristik murid. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan tes diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif. Sebagai seorang pendidik harus mampu memberikan ruang pada siswa untuk dapat mengeksplor kemampuan yang mereka miliki serta dapat memberikan kebebasan kepada mereka dalam menyampaikan ide kreatifnya. Yang kedua, di sela-sela pembelajaran, walaupun saya mengajarkan matematika, namun tetap menyisipkan pendidikan budi pekerti, serta menjadi teladan dalam bersikap dan berperilaku. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran yang interaktif serta menyenangkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih model serta media yang tepat dalam pembelajaran, serta melaksanakan refleksi sehingga mampu menciptakan merdeka belajar. Sekian kesimpulan dan refleksi modul 1.1 terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam guru penggerak.